Baik teman-teman, tadi kita sudah dijelaskan ya mengenai tujuan, manfaat, dan langkah-langkah untuk pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai penyamun, perampok, dan perompak. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti atau pembahasan, nah di sini dapat kita lihat ya bersama-sama ada dua gambar. Nah setelah melihat dua gambar ini, apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Simpan di dalam otak dan nanti kita bahas bersama-sama. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari penyamun, perampok, dan perompak. Materi yang kedua yaitu mengenai hukum dari penyamun, perampok, dan perompak. Materi yang ketiga yaitu mengenai had penyamun, perampok, dan perompak. Dan materi yang paling terakhir yaitu apa hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari penyamun, perampok, dan perompak. Langsung saja kita lanjutkan ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak itu adalah 3 istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Yang menjadi perbedaan antara 3 istilah tersebut hanya ada pada tempat kejadiannya saja. Kalau menyamun dan merampok itu terjadi di daratan, sedangkan merompak di lautan. Jadi penyamun, perampok, dan perompak itu adalah istilah yang sama, namun ada perbedaan dalam tempatnya saja. Dalam kajian fikih, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk ke dalam pembahasan hirabah atau qat'ut thariq, penghadangan di jalan. Kalau istilah di Indonesia itu begal. Materi yang kedua yaitu mengenai hukum penyamun, perampok, dan perompak. Seperti diketahui bahwa merampok, menyamun, dan merompak itu merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seorang merampas harta orang lain, dosanya akan bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri. Mengapa demikian? Karena dalam praktik perampasan harta tersebut terdapat ada unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya itu menjadi lebih besar karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Maka wajar adanya jika perampok, penyamun, dan perompak itu akan mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa adab yang dahsyat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 33 bahwa balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia, dan akhirat kelak mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hirabah, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut seperti perampokan dan terorisme.
Selanjutnya yaitu mengenai had perampok, penyamun, dan perompak. Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas telah dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang sudah tadi dijelaskan. Dari ayat di atas, para ulama sepakat bahwa had perampok, penyamun, dan perompak itu berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian para ulama di sini berbeda pendapat mengenai had yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apakah ia bersifat tauji'i, di mana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau had tersebut bersifat takhiri, sehingga seseorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukum yang ada. Sebagaimana keterangan di atas, maka jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan di dalam surat Al-Maidah ayat 33 itu bersifat tauji. Karenanya, had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan atau ukuran kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak. Yang pertama, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati yang kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat untuk merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka had yang akan ia dapatkan yaitu dihukum mati. Yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang, yang dimulai dari tangan kanan yang diakhiri dengan kaki kanan. Yang keempat yaitu jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kalau ia hanya ingin menakut-nakuti atau kalau ia akan melancarkan aksi kejahatannya, ia tertangkap lebih dahulu dalam keadaan seperti ini, maka ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had dan bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa had perampok, penyamun, perompak yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 33 itu bersifat takhiri, hingga hakim boleh memilih salah satu jenis hukuman yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Boleh dihukum mati, boleh disalib, boleh dipotong tangannya, dan boleh juga diasingkan. Jadi memilih salah satunya. Kemudian bagaimana untuk perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat? Taubatnya seorang perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 34 yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, disyaratkan di dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, para perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap. Materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah
pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Nah, prinsipnya hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Adapun hikmah dari had mencuri antara lain yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. Yang kedua yaitu seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karena karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu. Saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat untuk memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu membuat jerak pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal.